Hello everyone, welcome back to podcast Curahan Pemikiran. With me, Nadira, dan aku bakal nemenin kalian dalam sebuah episode yang membahas tentang sesuatu yang mungkin kita sebenarnya alami, yaitu tentang victim mentality. Dan hari ini, aku bakal membagikan satu cerita yang menarik, tapi ini ceritanya bukan cerita yang beneran terjadi, bukan hal yang benar-benar terjadi, ini fiktif ya. Jadi ada orang yang namanya Yanis. Dia seorang perempuan yang akhirnya dia menyadari bahwa dia ini sebenarnya memiliki victim mentality atau mentalitas sebagai seorang korban. Gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Jadi si Yanis ini perempuan yang berusia sekitar 23 tahun. Dia bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dan sejak awal si Yanis ini selalu merasa bahwa hidupnya tuh gak adil. Di kantor dia sering ngeluh kalau bosnya ini pilih kasih. Dan teman-teman kerjanya yang lain tuh dapat proyek yang lebih baik dari dia. Yanis ini suka bilang, ya mereka mah dapat tugas bagus karena mereka punya koneksi. Atau kalau gitu si Yanis ini bilang, aku gak akan pernah dapat promosi karena aku tuh gak punya orang dalam. Di luar kantor si Yanis ini sering menyalahkan keadaan. Saat pacarnya itu memutuskan hubungan dengan dia itu mengatakan bahwa semua cowok itu sama aja. Gak ada yang bisa dipercaya. Dan ketika teman-temannya itu lagi ngerencanain liburan dan si Yanis ini gak diundang, dia ngerasa bahwa teman-temannya itu sengaja mengecualikan dirinya. Mereka itu cuma mau senang-senang aja tanpa kata si Yanis itu kayak gitu. Si Yanis ini punya seorang sahabat namanya Dina, dan dia sering banget nyeritain masalahnya ke sahabatnya si Dina. Tapi ini, setiap kali Dina mencoba memberi saran ke Yanis, si Yanis ini cenderung kayak mengabaikan. Dan si Yanis ini terus-terusan mengeluh. Dina, kamu tuh gak ngerti gimana rasanya tuh jadi aku, kata si Yanis. Dia merasa bahwa gak ada seorang pun yang bisa memahami penderitaan dia. Ada titik balik bagi si Yanis ini terjadi saat dia bertemu dengan seorang rekan kerja yang baru. Dia anaknya ini penuh semangat, namanya Adam. Nah si Adam ini tipe orang yang dia tuh orang yang optimis banget, suka ketawa, suka bikin orang happy. Dia tuh antusias banget dengan segala macam hal. Dan dia sering banget ngajak Yanis untuk ikutan dalam proyek-proyek yang baru. Tapi si Yanis ini selalu nolak gitu loh, dengan alasan yang sama, itu aja. Aku gak punya waktu, sorry ya. Aku kayaknya gak bisa deh ngerjain itu, aku gak cukup baik buat menerima tanggung jawab itu. And one day, perusahaan tempat Yanis kerja ini ngadain acara penghargaan buat karyawan-karyawan yang berprestasi. Dan saat nama-nama pemenang itu diumumin, si Yanis ini cuma duduk di bangku paling belakang. Dia melihat Adam dan teman-temannya itu naik ke panggung buat menerima penghargaan mereka. Ada rasa iri, ada rasa frustasi yang mulai muncul di pikirannya si Yanis. Kenapa bukan aku ya yang ada di panggung itu? Pikirnya si Yanis merasa bahwa hidup ini tuh benar-benar gak adil. Setelah acara Yanis ini bertemu dengan Dina, sahabatnya yang tadi. Dina ini selalu jujur mengatakan apa adanya kepada si Yanis. Yanis pun akhirnya menceritakan segala kekesalannya, nyebutin bahwa penghargaan itu tuh hanya untuk orang-orang yang punya koneksi aja, dan bosnya itu gak peduli sama karyawan biasa kayak Yanis. Dan Adam itu sebenarnya hanya seseorang yang beruntung aja. Dina mendengarkan semua keluh kesahnya si Yanis itu dengan sabar. Setelah Yanis selesai, Dina ini berkata dengan tenang, beruntung? Enggak ya Yan, ini tuh bukan soal keberuntungan. Adam ini kerja keras, dia ambil kelas tambahan, dia rela lembur dan akhirnya dapat penghargaan ini. Kamu pikir Adam bisa dapat penghargaan itu cuman karena beruntung? Yan, kamu tuh gak bisa terus-terusan nyalahin keadaan atau nyalahin orang lain hanya karena hidupmu tuh gak sesuai harapan kamu. Semua orang punya masalah, tapi kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kamu selalu bilang kalau dunia itu gak adil, tapi kamu juga gak pernah berusaha buat ubah apa-apa. Kata-kata Dina itu benar-benar menusuk hatinya Yanis. Dia menyadari bahwa selama ini ternyata dia hanya fokus pada apa yang tidak dia miliki, bukan apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan dia saat ini. Dia sadar bahwa ternyata mentalitas korban atau victim mentality yang selama ini dia pelihara itu hanya membawa pada penyesalan dan kebencian aja. Dan penyesalan itu mulai terasa saat dia melihat teman-temannya itu maju. Sedangkan dia tetap di tempat yang sama, di situ-situ aja. Dan saat itu, Yanis memutuskan untuk mengambil alih kendali atas hidupnya lagi. Dia berhenti nyalahin orang lain. Dan dia mulai bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang sebenarnya dia inginkan. Setelah penghargaan itu, Yanis memutuskan untuk berubah.
Dia mulai menerima undangan yang Adam berikan untuk ikutan proyek baru dan membuka diri dia terhadap kesempatan-kesempatan lain yang datang ke dia. Perubahannya itu gak instan, tapi sedikit demi sedikit Yanis ini merasa dia berubah lebih positif. Dia gak lagi merasa menjadi korban. Dan dia belajar bahwa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kita ini harus berusaha. Oke guys, itu tadi cerita tentang Yanis. Yang namanya sama kayak Yanis, ini bukan tentang kamu, ini hanya cerita fiktif aja. Dan kebetulan namanya aja sama gitu ya. Dan itu adalah cerita tentang Yanis ya. Dan gimana dia akhirnya menyadari bahwa victim mentality itu cuman membawa penyesalan aja. Dan dari kisah ini, kita ini belajar bahwa hidup ini emang gak selalu adil kok. Tapi kita punya pilihan buat mengubahnya. Ada quote yang bilang, kehidupan ini tentang 10% apa yang terjadi kepada kita dan 90% tentang bagaimana kita bereaksi tentang hal itu. Jadi kita selalu punya pilihan untuk mengubah hidup kita. Thank you banget udah dengerin podcast aku, Curahan Pemikiran. And podcast kali ini sampai di sini dulu. Thank you banget udah dengerin Curahan Pemikiran. See you on the next episode. Bye-bye.